Kenapa orang disebut miskin? Kalau kita bicara soal kemiskinan, dari sisi ekonomi, kemiskinan bisa dibagi jadi 3 jenis. Yang pertama, kemiskinan absolut. Yang kedua, kemiskinan relatif. Dan yang ketiga, kemiskinan subjektif. Kemiskinan absolut ini biasanya emang diukur dengan ukuran tertentu yang konkret. Ukuran tersebut lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat, kayak misalkan makanan dan juga perumahan. Misalnya aja untuk kasus Indonesia, garis kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik pada September 2021 tercatat sebesar Rp486.168 per orang per bulan. Biasanya emang ukuran digunakan oleh negara yang satu bisa beda dengan ukuran dipakai negara lain. Nah, yang kedua, kalau kemiskinan relatif, prinsipnya adalah kemiskinan ini di suatu daerah belum tentu menjadi kemiskinan di daerah lain. Demikian juga kemiskinan di masa tertentu belum berarti itu dianggap kemiskinan di masa yang lain. Yang ketiga, kalau kemiskinan subjektif, konsep ini sebenarnya didasarkan sama perasaan kelompok miskin itu sendiri. Kelompok masyarakat yang menurut ukuran kita berada di bawah kemiskinan, bisa jadi masyarakat tersebut nggak pernah menganggap diri mereka berada di dalam kemiskinan. Sama juga sebaliknya, kita kadang-kadang menganggap mereka yang tergolong mampu, tapi sebenarnya mereka meletakkan diri mereka pada kelompok yang tidak mampu. Oke, sebenarnya yang menjadi pertanyaan lebih menarik adalah kenapa orang miskin itu tetap miskin? Atau bahasa Inggrisnya adalah why poor people stay poor? Well, sebenarnya buat menjawab pertanyaan ini, banyak banget versi yang bisa jadi rujukan. Kalaupun kita cari di Google, pasti banyak juga tulisan-tulisan ataupun blog yang menunjukin kenapa sih orang miskin itu tetap miskin. Video kali ini gue bakal ambil rujukannya dari penelitian-penelitian yang emang diterbitin oleh jurnal-jurnal penelitian kelas dunia. Oke, kita langsung aja coba lihat beberapa penelitian terkait dengan topik ini. Nah, ada salah satu riset ekonomi menarik berjudul Why Do People Stay Poor yang diterbitkan oleh Quarterly Journal of Economics pada tahun 2021. Nah, para ekonom ini meneliti 6.000 penduduk sangat miskin di 1.300 desa di Bangladesh dari tahun 2007 hingga 2018. Penelitian ini nunjukin kalau kemiskinan di desa-desa tersebut tetap ada dan sulit dihilangkan meskipun sudah ada pemberian bantuan sosial. Dalam konteks ini, para peneliti punya dua sudut pandang soal kemiskinan yang bersifat permanen tersebut. Yang pertama adalah orang miskin tetap miskin karena ada perbedaan fundamental seperti kemampuan, talenta, ataupun motivasi. Menurut sudut pandang ini, orang miskin tetap miskin karena memang nggak punya kemampuan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena faktor-faktor mendasar tersebut. Misalnya, kalau kita bicara kemampuan, orang yang kemampuannya terbatas biasanya secara umum akan memiliki penghasilan yang lebih rendah ketimbang orang yang kemampuannya lebih. Yang kedua adalah orang tetap miskin karena mereka tidak memiliki akses akan kesempatan serta aset pendukung. Istilah ekonominya adalah poverty trap atau jebakan kemiskinan. Dalam penelitian mereka di desa-desa tersebut, kesempatan dikaitkan dengan kesempatan memiliki alat produksi tambahan, contohnya kayak cangkul, gerobak sapi, gudang penyimpanan berkakas, dan alat-alat bantu peternakan, serta pertanian lainnya. Peneliti-peneliti bilang kalau orang miskin yang punya kesempatan memiliki alat produksi tambahan, sebenarnya bakal punya peluang yang lebih tinggi buat keluar dari kemiskinan. Oke, selanjutnya ada juga riset ekonomi yang berjudul Do Poverty Traps Exist? Assessing the Evidence, yang diterbitkan pada Journal of Economic Perspective tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dua metode. Yang pertama adalah observasi penduduk miskin secara langsung di 3 negara, yaitu negara Burundi, negara Haiti, dan negara Nicaragua. Nah, metode keduanya adalah dengan pemodelan ekonomi menggunakan data dari 110 negara dunia dengan rentang waktu 1960 hingga 2010. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah orang tetap miskin karena mereka terlalu miskin untuk bisa nabung. Istilah ekonominya adalah saving based poverty trap. Karena mereka tidak bisa nabung, ya orang-orang miskin ini sebenarnya nggak memiliki modal atau kemampuan guna mendapatkan alat bantu produksi tambahan supaya pendapatannya bisa meningkat. Yang kedua adalah kemiskinan tetap terjadi karena orang yang sangat miskin kekurangan nutrisi guna bekerja secara fisik. Ya maklum sih, orang mau kerja kan butuh energi yang didapat dari makanan. Kalau makanan ataupun nutrisinya aja gak ada, susah juga buat mereka mau mengerjakan sesuatu dan menghasilkan uang. Yang ketiga adalah kurangnya literasi keuangan.
Meskipun kelompok miskin sudah dikasih bantuan akses pendanaan dan investasi, mereka sebenarnya nggak punya skill untuk mengelola hal tersebut. Kurangnya akses pendanaan formal serta ketergantungan pada akses pendanaan informal seperti contohnya rentenir, membuat mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Yang keempat adalah orang miskin akan tetap miskin karena perilaku mereka yang tidak mampu membedakan antara pengeluaran untuk kebutuhan dan pengeluaran untuk keinginan. Jadi memang ada faktor kepuasan pribadi yang menjadi penghambat kemajuan mereka. Oke, dari 2 jurnal ekonomi yang gue bahas ini, kayaknya kurang menarik kalau kita nggak coba gali penelitian dari cabang keilmuan lainnya. Nah, ada nih, salah satu penelitian dari cabang ilmu sosiologi yang coba menangkap permasalahan kemiskinan. Paper berjudul Theories of the Causes of Poverty yang diterbitkan oleh jurnal Annual Review of Sociology tahun 2019 menjelaskan 3 penyebab dari kemiskinan. Nah, penyebab pertama adalah faktor perilaku. Penelitian ini bilang kalau orang miskin bakal memilih pilihan yang cenderung memberikan keuntungan jangka pendek untuk mereka. Contohnya, orang dari keluarga sangat miskin biasanya tidak mau sekolah karena mereka pikir kalau sekolah mereka tidak langsung mendapatkan uang. Nah, anak-anak dari keluarga miskin cenderung akan langsung bekerja karena emang langsung bisa mendapatkan uang. Jadi bisa dibilang kalau alasan insentif mendapatkan uang secara cepat menjadikan mereka menolak untuk sekolah. Padahal kita tahu semua, adanya pendidikan formal bisa banget memutus rantai kemiskinan di jangka panjang. Di sisi lain, aspek budaya juga bisa menjadi sorotan, di mana di dalam lingkaran kemiskinan, orang yang tinggal di daerah miskin cenderung sangat beragam secara kultural. Nah, keberagaman budaya ini bisa aja memicu masalah-masalah lainnya, seperti kekerasan, pernikahan antara keluarga miskin, ketergantungan keluarga, keengganan untuk mendapatkan pendidikan, serta ketidaktepatan dalam memilih sosok panutan hidup. Penyebab yang kedua adalah faktor struktural, di mana titik beratnya adalah di aspek demografi dan aspek pasar tenaga kerja. Untuk aspek demografi, biasanya kelompok miskin emang memiliki tingkat fertilitas atau kekelahiran bayi yang cukup tinggi. Nah, kurangnya informasi akan perencanaan keluarga di dalam kelompok miskin bisa banget meningkatkan angka fertilitas di kelompok mereka. Fertilitas yang tinggi tanpa dibarengi dengan peningkatan kondisi keuangan udah pasti bakal mempersulit kondisi ekonomi. Orang tua menjadi lebih sulit, anak yang lahir pun bisa menjadi semakin sulit keluar dari kemiskinan di masa depan. Selanjutnya, untuk aspek tenaga kerja, kelompok miskin emang umumnya tidak memiliki daya tawar terhadap si pemberi kerja. Skill yang terbatas juga ngebatasin mereka buat cari pekerjaan lain dengan upah lebih tinggi. Hasilnya, mereka ya kerja ala kadarnya. Kalau dapat kerjaan ya diambil, kalau nggak dapat kerjaan ya mereka biasanya menunggu. Penyebab yang ketiga adalah faktor politik. Kita tahu kebijakan ekonomi itu ada karena ada kalkulasi politiknya juga. Dalam konteks negara demokrasi, relasi antara politisi, pengusaha, dan penguasa menjadikan kelompok ini punya daya tawar yang besar buat ngedapetin keuntungan dari kebijakannya. Sedangkan rakyat miskin, yang emang tidak memiliki daya tawar dalam tataran kebijakan, biasanya mereka akan cenderung tenggelam di dalam arus. Kalau kita bicara kebijakan, program-program penanggulangan kemiskinan biasanya sih emang cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Misalkan, penyaluran beras ataupun penyaluran bantuan langsung tunai dan lain-lain. Bantuan ini sebenarnya bagus, tapi menurut gue sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan. Alasannya karena sifat bantuan bukan untuk pemberdayaan, bahkan justru bisa nimbulin ketergantungan serta memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Nah, faktor-faktor ini semakin mempersulit kelompok miskin untuk bangkit ke status ekonomi yang lebih tinggi. Well, dari riset-riset yang tadi dibahas, gue bisa ambil beberapa kesimpulan terkait dengan why poor people stay poor. Yang pertama adalah dari faktor internal mereka sendiri. Buat gue, faktor internal seperti kemauan untuk bangkit dan berubah menjadi orang yang lebih baik dalam konteks pengelolaan keuangan menjadi hal yang paling penting. Meningkatin skill dan memiliki panutan hidup yang lebih baik dari sisi ekonomi juga turut berpengaruh besar supaya mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Sebenarnya faktor internal ini juga relevan buat kita-kita juga kalau mau mendapatkan penghidupan yang lebih baik juga di masa depan.
Kedua, untuk faktor eksternal, menurut gue faktor budaya dan politik emang butuh jangka waktu yang lama banget buat diperbaiki. Secara, faktor-faktor eksternal ini emang jauh di luar kendali kebanyakan orang, apalagi orang dari kelompok miskin. Ya emang sulit juga sih mengubah hal ini supaya lingkungan sekitar bisa ngedukung pengentasan kemiskinan. Tapi paling enggak, kalau kondisi internal kita sudah oke, kita juga bisa adaptasi dengan kondisi eksternalnya. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Thank you for watching. Semoga bermanfaat buat kalian semua. And see you in the next Trust Talk video. Goodbye.